pelajar SMP dan SMA Distrik DKI Jakarta, Bapak Salikun MPD. Terima kasih Bapak sudah hadir. Berkenan untuk memberikan sambutan sebentar Bapak, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Panggilannya sahabat belajar atau empok belajar dan abang belajar. Iya, sahabat belajar. Kalau ingatnya di itu bengalnya empok dan abang ya. Bapak Ibu sekalian, Iya, selamat malam. Terima kasih rekan-rekan dari akun belajar DKI Jakarta, baik kapten, kabupaten maupun semua yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Rabu Belajar. Menjadi suatu penghargaan bagi saya pribadi dan bidang SMP SMA bahwa pada hari ini secara pribadi saya baru pertama kali bisa menghadiri, walaupun dari teman-teman akun belajar khususnya Mbak Vena sudah berkali-kali mengeser ke saya dan saya sudah teruskan ke rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun di MGMP bahwa ada satu praktik pembelajaran yang sangat keren gitu loh dari teman-teman di akun belajar.id atau baik kapten maupun kapten di Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, saya mau lihat dulu ini yang hadir berapa. Mas Bang Asyun, ini kalau saya kan begitu belum familiar dengan Google Meet ini. Ini Google Meet atau apa nih ya? Ini streamnya Pak, jadi kita live streaming langsung di YouTube Pak, jadi penontonnya di YouTube Pak. Keren. Jadi memang kita dia bisa memantau berapa partisipan, makanya harus lihat YouTube berarti saya ingin. Oke, saya lanjut teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati di DKI Jakarta, Bapak Ibu guru maupun insya Allah bisa dilihat di seluruh Indonesia ya, karena ini adalah live streaming maka bisa diikuti oleh rekan-rekan kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua sebagai penggagas dari Rabu Belajar. Insya Allah ini adalah bagian praktek baik yang harus terus dikembangkan. Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa ada 6 strategi implementasi kurikulum merdeka. Ya, dari 6 strategi maka ada 2 yang benar-benar terkait dengan pemanfaatan digital. Yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar. Yang kedua adalah webinar. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa dilakukan dengan berbasis digital adalah komunitas belajar. Ini adalah 3 dari 6 strategi implementasi kurikulum merdeka. Nah, apa yang kita upayakan bersama tiap hari Rabu ini adalah bagian dari upaya implementasi kurikulum merdeka. Khusus untuk DKI Jakarta Bapak Ibu ya, termasuk sebenarnya bagi Indonesia, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran memang memiliki hikmah yang besar pada saat masa pandemi. Kita tidak tidak terbayang gitu ya. Dulu itu tiba-tiba gerak orang tahu Zoom meeting gitu, tahu tuh Google Meet, tahu streaming gitu. Nah, kondisi keadaan termaksa terkadang seseorang melakukan proses kreativitas, inovasi dan adaptasi. Gitu loh. Tetapi kan kita tidak menginginkan kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak terencana untuk melihat jauh ke depan. Bukan karena tanda kutip mohon maaf kepepet oleh keadaan baru belajar internet, baru belajar streaming, baru belajar secara webinar. Bapak Ibu sekalian, bahwa digitalisasi di bidang pendidikan adalah era masa depan. Saya ulang. Digitalisasi di bidang pendidikan adalah era masa depan. Kalau kita ingin maju, maka tantangan ke depan adalah bagaimana proses digitalisasi pendidikan itu harus berjalan di semua lini, termasuk Bapak Ibu semua. Sebagai ujung tombak proses pembelajaran di kelas.
ujung tombak pendampingan peserta didik untuk maju ke depan. Oleh karena itulah kami sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini, dan semoga ini tidak hanya komunitas belajar di kelompok akun belajar ini, tetapi komunitas-komunitas belajar lain selalu mengembangkan ide terkait dengan proses pembelajaran yang berbasis digital, khususnya pengembangan diri guru melalui webinar seperti ini, gitu loh. Nah, kita akan bersinergi bersama dari Dinas Pendidikan dengan semua komunitas belajar, termasuk teman-teman dari akun belajar. Harapan kami selalu bergerak sinergi, dan di sela-sela apalagi dengan sistem YouTube ya, kan tidak harus ditonton hari ini. Ya, seperti saya mohon maaf tadi sudah diingatkan Mbak Venes tadi jam 7, tapi ternyata saya jam 7.12 baru sampai rumah. Mau tidak mau saya harus coba sesuaikan dengan kehadiran. Nah, ini rekan-rekan semua dari seluruh guru, baik bahkan mungkin ada yang tenaga pendidikan, bahkan ada kepala sekolah, ya. Yuk bareng-bareng kita belajar. Konsep Merdeka Belajar, konsep kurikulum mereka salah satunya adalah semuanya adalah pembelajar. Baik itu guru, baik itu tenaga kependidikan, termasuk apalagi peserta didik. Tidak ada yang namanya belajar itu setelah dapat ijazah, dapat pekerjaan selesai, gitu loh. Bahwa pembelajaran adalah pembelajaran adalah sesuatu yang berkelanjutan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita semua. Kalau dulu kita kenal dengan prinsip long life education, pendidikan sepanjang hayat. Kita harus belajar ke surat tutup satu, yaitu apa? Masuk ke liang lahat. Itu sudah tutup, perhitungan ibadah kita sudah close gitu ya. Tapi selama itu adalah kita selalu melakukan pembelajaran. Oleh karena itulah yuk yang hari ini mungkin belum mengajak teman, yuk kita ajak teman. Apabila hari besok belum berkesempatan, yuk kita berkesempatan. Kami dukung itu semua, termasuk nanti rekan-rekan semua kita coba cari solusi terkait dengan sertifikat. Kalau tidak salah udah sertifikat Pak Bang Asun ya, Mpok Ani, gitulah. Jadi peserta tadi harus punya nilai, karena salah satu proses webinar selain terbaca di dalam aplikasi PMM, apalagi yang selalu dilingkan di dalam proses komunitas belajar, itu akan lihat track record, gitu loh. Track record menggunakan akun belajar. Hari ini kita tema adalah pemanfaatan PMM dan akun belajar dalam proses Merdeka Belajar. Satu tantangan kita di DKI Jakarta baru 60% proses akun belajar. Tantangan terbesar bukan dari pendidik, ayo Bapak Ibu guru semua, tapi dari siapa? Optimalisasi percepatan terkait dengan akun belajar peserta didik. Ya, peserta didik kita kemarin kita pertemuan dengan baru 47% dari ratusan ribu peserta didik. Dan ini harus menjadi catatan kita bersama. Yakinlah bahwa 3 modal kita sudah ada. 1, sarana prasarana pendukung, yaitu komputer, laptop maupun gawai. Yang kedua, internet dan listrik ada di Jakarta. Gitu kan? Nah, yang ketiga, guru dan pelajar di Jakarta serta ini kan yang namanya teknologi seperti ini, gawe itu kan sudah bukan barang baru, gitu loh. Jadi artinya kemampuan teknologi guru-guru kita insya Allah sudah lah. Udah punya kontak dasar di mana minimal WA udah pernah buka tiap hari gitu loh. Dari laptop, komputer udah terbiasakan, tinggal bagaimana memanfaatkan itu semua, mengalihkan kegiatan-kegiatan itu sekarang dengan di handphonenya adalah link webinar Rabu belajar. Insya Allah dengan cara ini kita bisa maju bersama, tidak ada maju yang sendiri-sendiri. Konsep kurikulum merdeka salah satu adalah maju bersama. Kompetisi ya boleh, tapi kompetisi dalam kolaborasi. Perbedaan pasti ada,
tapi bagaimana kita menuju bahwa yuk kita bareng-bareng menuju finish pada kemajuan pendidikan bersama. Bukan kita meninggalkan yang lain, kompetisi secara murni, yang maju pinter-pinter, yang belakangan biarin. Ibarat orang lari bersama, yang satu jauh di depan, yang satu ketinggalan di belakang. Nah, harapan kita pastilah perbedaan pasti ada, tapi kompetisi kita menghasilkan kompetisi yang kualitas pendidikan antara satu satuan pendidikan, antara satu pendidik dan lain tidak jauh berbeda. Kalau kita sudah ada pemerataan kualitas pendidikan, saya yakinlah Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun berapa Bapak Ibu? Ayo menuju Indonesia emas akan tercapai. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan malam ini, di mana kegiatan Rabu apa ini? Rabu malam belajar, Bapak. Nah, satunya kemarin Rabu malam belajar itu ya. Semoga kegiatan Rabu malam belajar. Mohon maaf Mbak Venes, saya udah tiap hari nge-share undangan ke teman-teman di MGMP dan kepala sekolah gitu ya. Rabu malam belajar menjadi satu tren ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia.